Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafana Laili Mumtaz. Saya dari kelas D3 Fisioterapi B tingkat 1. Saya di sini akan memaparkan materi tentang gaya renang. Pengertian renang. Renang adalah cabang olahraga akuatik yang berkaitan dengan air. Renang sendiri memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Memiliki 7 macam gaya. Yang pertama yaitu gaya punggung, yang kedua yaitu gaya dada, yang ketiga yaitu gaya bebas, yang keempat yaitu gaya kupu-kupu, yang kelima yaitu gaya crawl, yang keenam yaitu gaya trotgate, yang ketujuh yaitu gaya samping. Yang pertama yaitu gaya punggung. Sesuai namanya, gaya punggung dilakukan dengan punggung. Cara gaya punggung sendiri dilakukan dengan cara yang pertama meletakkan punggung di atas air atau terlentang, kemudian wajah dan bagian dada menghadap ke langit-langit. Contoh gambar dari gaya punggung. Gaya bebas. Gaya bebas yaitu posisinya badan menghadap ke air, kaki posisi seperti gaya punggung tapi berlawanan arah. Jika gaya punggung dilakukan secara terlentang dan tangan diayunkan ke depan dan belakang secara bergantian, namun posisi gaya bebas ini dilakukan dengan cara posisi dada diletakkan di atas permukaan air, tangan dikedepankan lalu diayunkan secara bergantian. Dalam gaya bebas ini, posisi kaki bergerak naik turun secara bergantian. Kemudian apabila tangan diayunkan ke sebelah kanan, maka kepala kita harus menoleh ke kanan karena untuk mengambil pernafasan pada saat berenang. Contoh gambar dari gaya bebas. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu yaitu gaya yang menggabungkan antara gaya dada dengan kedua tangan yang diayunkan dalam air kemudian mengarah ke depan tubuh. Gerakan kedua tangan tersebut menyerupai sayap kupu-kupu sehingga disebut dengan gerakan kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini termasuk gaya yang paling sulit dilakukan untuk pemula, karena gaya kupu-kupu ini membutuhkan kekuatan besar untuk mengayunkan tangan dari bawah air ke permukaan air. Contoh gambar dari gaya kupu-kupu. Gaya kata atau dada. Gaya renang kata atau dada ini sangat mudah dilakukan bagi pemula. Gaya kata atau gaya dada ini adalah gaya yang memposisikan wajah dan dada di atas permukaan air dalam jangka waktu lama. Untuk melakukan gaya kata atau gaya dada ini, pemula wajib menggerakkan kaki secara bersamaan. Seperti kata berenang, ketika kaki diayunkan, maka tangan cukup terdiam dan diluruskan ke arah depan. Dan sebaliknya, jika kita mengayunkan kedua tangan secara bersamaan dan kepala mendongak ke atas, maka kaki tidak perlu bergerak. Ini contoh dari gaya kata atau dada. Gaya crawl. Gaya crawl ini juga bisa disebut dengan gaya bebas. Pada gaya ini lengan dikepakkan ke atas terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam air. Sementara itu kaki digerakkan dengan cara menendang. Gaya crawl ini gaya yang mendasari gaya punggung dan kupu-kupu. Posisi perenang pada gaya ini yaitu terlungkup, lengan diayunkan secara bergantian, dan kaki menendang secara Contoh dari gaya crawl. Gaya trotgate. Gaya trotgate yaitu gaya antara gaya samping dan gaya bebas. Gaya trotgate sendiri memanfaatkan kaki yang bergerak bagai gunting dan lengan yang diayunkan ke dalam permukaan air seperti gaya bebas. Keunikan dari gaya trotgate sendiri yaitu perenang dapat melakukan pernafasan secara terus-menerus pada saat melakukan gaya ini. Posisi kepala pada gaya trotgate ini tidak dimasukkan ke dalam air sama sekali. Ini contoh dari gaya trotgate. Itu gaya samping. Gaya samping ialah gaya renang yang mengandalkan tubuh bagian tubuh samping. Berbeda dengan gaya yang lain, gaya ini cenderung kompetitif. Gaya samping ini dilakukan pada saat kondisi darurat, karena gaya samping ini cukup menguras tenaga pada saat berenang. Gaya samping ini menggunakan satu sisi bagian tubuh dalam satu waktu, sedangkan gerakan tangan mengikuti satu sisi yang bergerak, dan gerakan kaki bergerak seperti gunting dan dilakukan secara berulang dan lengan lurus ke depan. Bila perenang sudah mulai lelah, dapat menggantikan posisinya. Ini contoh dari gaya samping. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.